Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik manis, kembali lagi di channel kami. Dan kali ini kami akan membahas mengenai sistem starter pada mesin mobil. Sistem starter adalah sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi memutar poros engkol menggunakan energi listrik saat akan menyalakan mesin. Fungsi utama sistem starter adalah untuk menggantikan fungsi manual starter atau kickstarter pada mesin sepeda motor contohnya. Mengapa disebut rangkaian mekatronika? Karena sistem ini meliputi rangkaian mekanikal untuk memutar flywheel dan rangkaian elektrik sebagai tenaga untuk menggerakkan motor. Motor starter bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Proses ini memanfaatkan kaidah Fleming left hand yang berbunyi, apabila terdapat arus listrik yang mengaliri konduktor, sementara konduktor tersebut terletak di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan terdorong sesuai garis gaya magnet yang ditunjukkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Hubungan antara garis gaya magnet, arus listrik, dan gaya dorong ditunjukkan dalam 3 jari. Jari tengah menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jempol atau ibu jari menunjukkan kemana arah gaya dorongan. Dari kaidah tersebut, kemudian disusun sedemikian rupa agar arah berkebalikan sehingga gaya yang dihasilkan juga berkebalikan. Karena diletakkan pada sebuah poros menyebabkan gaya putar yang berkesinambungan. Prinsip ini sama dengan prinsip motor starter pada umumnya dan hampir menyamai prinsip kerja generator, namun bedanya generator mengubah energi mekanik menjadi listrik, sedangkan motor starter bekerja sebaliknya. Berikut ini merupakan komponen sistem motor starter dan fungsinya. Baterai merupakan sumber penyuplai energi utama saat akan menghidupkan mesin. Baterai akan menyediakan atau menyuplai arus listrik ke sistem starter. Kapasitas baterai yang digunakan untuk starter bervariasi tergantung kapasitas mesin tentunya. Namun untuk voltage atau tegangan, umumnya menggunakan baterai bertegangan 12 volt pada mobil dan 12 volt untuk truk dan bus. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar yang akan mengaktifkan relay starter dan menghubungkan arus dari baterai. Dulu, kunci kontak merupakan fitur wajib pada sistem starter. Namun, untuk saat ini, kunci kontak tidak secara langsung berperan dalam sistem starter berkat adanya fitur start and stop button, starter cloth atau biasa disebut juga sebagai relay starter. Komponen ini bekerja untuk mengalirkan arus utama dari baterai langsung ke motor starter. Starter akan aktif saat kunci kontak di posisi ST. Di dalam starter cloth terdapat 2 buah koil, yaitu pull-in coil yang akan mendorong plunger untuk mengaitkan pinion gear dan hold-in coil sebagai penahan penggerakan pull-in coil. Komponen ini terletak menyatu dengan motor starter. Starter cloth memiliki 2 terminal, yaitu terminal 30 yang langsung terhubung ke baterai dan terminal 50 yang berasal dari kunci kontak. Motor starter merupakan komponen utama dalam sebuah sistem starter. Komponen inilah yang bekerja sesuai kaidah tangan kiri Fleming dengan memanfaatkan hubungan GGM. Di dalam sebuah motor starter terdapat komponen penyusun, antara lain field coil adalah komponen yang fungsinya untuk membangkitkan medan magnet dalam motor starter. Field coil terbuat dari magnet yang dililitkan oleh kumparan tembaga sehingga medan magnet yang dihasilkan besar. Kumparan tembaga ini dihubungkan secara seri dengan komponen armatur coil sehingga saat motor starter belum dinyalakan, tidak ada kemagnetan di dalam motor starter. Armatur coil adalah komponen yang bertugas sebagai konduktor yang akan dialiri oleh arus listrik. Armatur coil berbentuk silinder yang berbahan inti besi berbalut lilitan tembaga sehingga daya hantar listrik pada armatur coil sangat baik. Ujung armatur coil terdapat komponen komutator yang fungsinya menerima arus listrik dari baterai yang akan disalurkan ke armatur coil.
komutator akan membagi arus agar bisa berlangsung bolak-balik. Komutator didesain terpisah tiap lininya, sehingga saat arus mengalir melalui bras tidak terjadi hubungan pendek arus listrik. Bras atau sikat adalah komponen berikutnya yang berbahan tembaga. Fungsi bras adalah untuk mengalirkan arus listrik ke komutator. Di dalam rangkaian armatur koil, komutator akan berputar saat poros armatur berputar. Bras ini akan mengalirkan arus listrik ke komponen komutator yang berputar itu. Bras berbahan tembaga lunak agar gaya geseknya kecil. Namun, komponen ini pula yang sering mengalami keausan, sehingga perlu dilakukan perawatan rutin. Bras di dalam motor starter ada dua. Bras arus yang mengalirkan arus dan bras massa yang akan mensuplai massa atau ground. Pinion gear adalah komponen yang berkaitan dengan armatur koil di ujung armatur shaft. Fungsi pinion gear ini adalah sebagai roda gigi yang meneruskan putaran armatur shaft ke flywheel. Bentuk pinion gear lebih kecil sehingga dapat mereduksi putaran armatur koil untuk menghasilkan momen yang lebih besar. Sementara, drive lever atau plunger merupakan tuas yang akan menggerakkan pinion gear untuk terkait dengan flywheel, sehingga melepaskan keterkaitan tersebut saat motor starter berhenti berputar. Drive lever ini digerakkan oleh pull-in coil di starter cloth saat kunci kontak berposisi ST. Dengan adanya drive lever, flywheel dapat berputar tanpa berkaitan dengan motor starter. Selanjutnya mengenai cara kerja motor starter. Saat kunci kontak berada di posisi on, relay utama atau main relay akan terhubung, menyebabkan arus dari baterai mengalir ke semua sistem kelistrikan mobil. Saat kunci kontak diputar pada posisi ST, relay starter switch akan terhubung sehingga arus akan mengalir dari baterai ke terminal 50 pada starter cloth. Karena terminal 50 dialiri arus listrik, menyebabkan kemagnetan pada pull-in coil sehingga pull-in coil bergerak ke arah hold-in coil. Dalam hal ini, gerakan pull-in coil akan mendorong drive lever sehingga pinion gear terkait dengan flywheel. Pada fase ini, dorongan pull-in coil bukan hanya menggerakkan pinion, tetapi juga menggerakkan pull-in coil itu sendiri ke arah hold-in coil. Akibat dorongan tersebut, hold-in coil juga terdorong ke arah solenoid switch contact, sehingga arus listrik di terminal 30 motor starter akan langsung mengalirkan ke dalam motor starter. Di dalam motor starter, arus tersebut dialirkan ke field coil untuk membangkitkan medan magnet, sehingga mengalir ke armatur coil melalui bras. Karena ada aliran listrik di dalam medan magnet, hasilnya armatur akan berputar untuk menggerakkan flywheel. Saat mesin menyala, starter akan berhenti dengan menghentikan arus dari terminal 50, sehingga pull-in coil terlepas dan kembali ke posisi semula. Dengan kembalinya pull-in coil, pinion gear juga akan lepas kaitannya dengan flywheel, dan putaran motor juga terhenti karena arus listrik pada solenoid switch contact terputus. Namun, pinion gear sebenarnya didesain agar mundur secara otomatis saat putaran flywheel lebih besar dari putaran starter. Fungsi ini ditunjukkan untuk memudahkan proses keterkaitan dan pelepasan pinion gear dengan roda gigi flywheel. Kesimpulan pada video kali ini, motor starter merupakan unit penting saat kita ingin menghidupkan mesin. Semakin besar ukuran volume ruang silinder dan semakin banyak jumlah silinder pada suatu mesin, maka akan semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk memutar poros engkol. Untuk itu, motor starter akan sangat membantu dan mempermudah kita untuk menghidupkan mesin tersebut. Supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, kami rasa begitu saja untuk video pembelajaran kali ini. See you next time and bye-bye.